Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Sen. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, pastinya juga diberikan kemudahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Kali ini Bang Sen telah merangkum sebuah alur cerita yang berjudul. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di sebuah desa di mana di malam itu sedang terjadi pembantaian besar-besaran. Ratusan anggota klan terbunuh dalam pembantaian yang mengejutkan itu. Seorang bocah bernama Lo Wenjia menyaksikan kematian tragis orang tuanya dengan matanya sendiri. Untunglah seorang bernama Wen Chong berhasil menyelamatkan bocah itu. Wen Chong ini berasal dari sekte Yuntai, di mana sekte Yuntai ini sering membantu orang-orang dalam kesusahan. Namun di sisi lain, sekte Yuntai juga dianggap sekte pemberontak sehingga ia menjadi musuh negara. Wen Chong kemudian mengirim Lo Wenjia ke sekte Yuntai untuk berguru di sana. Bocah ini bersumpah untuk membalas dendam kepada orang yang telah membantai warga desa, juga telah membunuh kedua orang tuanya. Dia mendesak Wen Chong untuk mengatakan siapa pelaku pembantaian itu. Wen Chong mengatakan dia akan memberitahu ketika nanti Lo Wenjia sudah mempunyai keterampilan bela diri dan sudah turun gunung. Sejak itu dia menyembunyikan identitasnya dan mengganti namanya menjadi Yun Xiang. Dia berguru di tempat itu untuk membalas dendam. 15 tahun pun berlalu, akhirnya Yun Xiang turun gunung. Pertama-tama yang ia lakukan adalah mencari Wen Chong untuk mendapatkan informasi siapa orang yang membantai orang tuanya, juga membantai warga desa itu. Dia pun pergi ke kota Baiju, tempat Wen Chong berada. Namun ternyata di tempat itu sedang terjadi perampokan yang dilakukan oleh para pejabat yang menyamar sebagai perampok. Yun Xiang berhasil menyelinap ke dalam perahu perampok itu. Sementara warga petani garam mereka berjibaku melawan para perampok itu. Meskipun terlihat santai, ternyata Yun Xiang ini berhasil mengalahkan dua kepala perampok itu. Dia pun akhirnya mendapatkan informasi jika ternyata Wen Chong telah ditangkap dan dipenjara oleh pengawas tambang yang bernama Yan Luang. Setelah membantu orang-orang itu, Yun Xiang pun kemudian berpamitan untuk segera mencari Yan Luang. Orang-orang itu sempat mengingatkan Yun Xiang bahwa Yan Luang orang yang sangat kejam, lebih baik tidak berurusan dengan orang itu. Namun Yun Xiang tetap terlihat santai. Dia pun segera pergi ke tempat perjudian, yaitu tempat pengawas tambang Yan Luang sering bermain dadu di tempat itu. Bersamaan dengan itu, seorang wanita kesatria bernama Su Yanan datang juga ke tempat itu. Wanita ini memiliki temperamental yang kuat dan secara terbuka menantang Yan Luang untuk bermain dadu dengannya. Dia mempertaruhkan giok perhiasannya jika dia kalah. Namun jika dia menang, dia hanya meminta Yan Luang ini segera membebaskan temannya yang dipenjara di tempat itu. Yan Luang ini sebenarnya adalah pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab mengawasi pabrik garam di tempat itu. Yan Luang mengatakan kalau membebaskannya itu tidak mungkin, tetapi kalau hanya sekedar bertemu dipersilahkan, tetapi syaratnya dia harus menang main dadu terlebih dahulu. Permainan dadu pun segera dimulai, tetapi ternyata Yan Luang ini bermain trik dan ia curang. Su Yanan tahu kalau Yan Luang ini bermain curang sehingga dia bermaksud menarik kembali perhiasannya. Akan tetapi Yan Luang ini segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Su Yanan. Meskipun berhasil mengalahkan beberapa orang, namun karena kalah jumlah dia pun terpaksa lari keluar.
Pertarungan pun berlanjut di luar di tengah hujan lebat yang mengguyur. Sementara itu Yun Xiang berdiri tidak jauh dari tempat itu. Dia melihat bahwa wanita itu ternyata mampu mengalahkan orang-orang itu. Keesokan harinya, Yun Xiang menemukan sebuah toko yang bertanda khusus, yang artinya orang yang berada di dalam toko itu merupakan orang dari sekte Yuntai. Sekte Yuntai ini adalah sekte misterius yang orangnya tersebar kemana-mana. Namun di sisi lain, sekte Yuntai ini juga dimusuhi oleh pihak kekaisaran. Akhirnya bertemulah dia dengan penjaga toko obat itu yang memang dia juga berasal dari sekte Yuntai. Yun Xiang pun segera bertanya tentang Wencong, tetapi orang ini mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu masalah yang dihadapi Wencong. Yun Xiang tiba-tiba teringat seorang wanita yang akan menyelamatkan temannya di dalam penjara. Dia yakin temannya itu adalah Wencong. Dia kemudian bertanya, apakah ada orang dari sekte Yuntai yang lain yang berada di tempat ini? Rekan satu sektenya itu mengatakan bahwa satu-satunya orang yang berada di tempat itu adalah dirinya saja. Yun Xiang pun semakin penasaran siapa sebenarnya wanita itu. Dari informasi yang didapatkan penjaga toko cai ini, bahwa Yan Luang ternyata berkolusi dengan Geng Chao. Mereka menindas para petani garam dan mencari keuntungan pribadi. Yan Luang juga melaporkan kepada pemerintahan dengan buku laporan yang palsu, sementara buku laporan yang asli masih disimpan di rumah Yan Luang. Mendengar itu, Yun Xiang kemudian masuk ke rumah Yan Luang untuk mencari akun rahasia atau buku laporan yang asli. Sementara itu di luar, Yan Luang bertemu dengan anggota Geng Chao untuk melakukan transaksi. Saat mereka memasuki rumah, Yun Xiang sangat kaget karena di situ ternyata ada Nona Suyanan. Suyanan segera melompat ke balok gantung untuk bersembunyi, sementara Yun Xiang dia tampak kebingungan karena dia tidak mempunyai seni bela diri seperti Suyanan. Suyanan ini sempat heran, orang tidak punya ilmu bela diri berani-beraninya memasuki rumah Yan Luang. Ia pun segera menariknya ke atas untuk bersembunyi di balok gantung sebelum Yan Luang tiba. Meskipun prosesnya berbahaya dan hampir terbongkar, untungnya dia akhirnya mendengar izin transaksi itu. Setelah keduanya meninggalkan rumah Yan Luang, akhirnya Yun Xiang mengetahui bahwa Suyanan ini ternyata adalah putri angkat dari Wencong. Dia pun akhirnya juga berterus terang bahwa dia akan menyelamatkan Wencong yang saat ini sedang dipenjara. Dia berharap kedua belah pihak akan bekerja sama untuk sama-sama menyelamatkan Wencong. Keduanya pun akhirnya saling berkenalan. Yun Xiang kemudian menyerahkan akun rahasia yang baru saja ia curi kepada Suyanan dan Suyanan agar segera mengikuti rencananya. Suyanan menerima saran Yun Xiang, dia setuju untuk bekerja sama satu sama lain dan bertindak sendiri-sendiri. Pada langkah pertama rencananya, Yun Xiang datang ke kasino dan langsung mengeluarkan tantangan mengusulkan taruhan dengan Yan Luang. Mendapat tantangan itu, Yan Luang pun setuju untuk segera bermain dadu. Yan Luang memiliki keterampilan melempar dadu yang luar biasa, tetapi semuanya itu hanyalah trik dan penipuan belaka. Setelah beberapa kali duel sengit bermain dadu, Yun Xiang selalu menang. Dia pun dengan sengaja membongkar rahasia Yan Luang bahwa selama ini Yan Luang bermain trik dan dia sangat licik. Mendengar itu Yan Luang menjadi sangat marah dan kesempatan itu segera dimanfaatkan oleh Yun Xiang untuk segera membuat kekacauan.
Dan ternyata semua ini adalah bagian dari rencananya agar dia bisa dimasukkan ke dalam penjara dan segera dia bertemu dengan Wencong. Namun Wencong telah disiksa hingga menjadi seperti orang cacat dan kedua kakinya juga sudah patah. Yun Xiang pun bertanya siapa orang yang melakukan ini. Cao Bang Bangzhu. Wencong dengan jujur mengatakan bahwa orang yang melakukan semua ini adalah si Tianfeng, yaitu pemimpin geng Cao. Pada saat yang sama, Su Yanan memposting akun rahasia Yan Luang yang menjual garam ilegal ke gerbang kantor pemerintahan Yangzhou, yang tentu saja itu menyebabkan keributan di kota dan diskusi panas antara masyarakat. Pihak pengadilan pun segera bergerak cepat untuk segera menangkap Yan Luang. Sementara itu ketua geng Cao yaitu si Tianfeng, dia juga sudah mendengar jika akun rahasia itu sudah tersebar ke kota. Dia takut nanti pihak kekaisaran akan datang dan melibatkannya juga. Dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi ke kota Baiju untuk membunuh Yan Luang beserta orang-orang yang mengetahui rahasia garam ilegal tersebut. Di sisi lain, Yan Luang sangat marah ketika mendengar bahwa akun rahasia itu telah bocor. Dia kembali ke penjara dan bertanya kepada Wencong apakah Wencong orang yang menyebarkan berita itu. Namun ketika dia melihat kedua kaki Wencong patah, dia kemudian berpikir pasti bukan Wencong. Yan Luang pun akhirnya memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya. Dia akan segera melarikan diri sebelum pihak kekaisaran datang. Namun tak disangka Zhang Kui dari geng Cao datang. Mereka ini diperintahkan ketuanya untuk membunuh Yan Luang, bahkan membakar rumah Yan Luang. Meskipun Yan Luang berhasil lolos dari pengepungan dan melarikan diri, namun dia bertemu dengan Su Yanan di tengah jalan. Dan pada akhirnya dia pun mati. Sementara itu anggota geng Cao, mereka telah berhasil membakar sebagian rumah Yan Luang. Yun Xiang melihat kesempatan itu dan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk segera menyelamatkan Wencong. Yun Xiang pun segera bertanya kepada Wencong siapa dalang dibalik tragedi di desanya. Wencong kemudian menceritakan kebenarannya bahwa saat itu dia meminta si Tianfeng menyuap para tentara kekaisaran untuk memasuki desa itu dan menyelidiki bajak laut. Namun tak disangka ternyata para tentara kekaisaran itu malah melakukan pembunuhan besar-besaran yang mengakibatkan semua orang mati. Namun Wencong tidak memberitahu pelaku sebenarnya di balik itu, tetapi membujuk Yun Xiang untuk berhenti membalas dendam karena semakin dia tahu, dia akan semakin putus asa. Di sini terlihat bahwa orang di balik pelaku pembantaian itu sepertinya bukan orang biasa. Tanpa diduga dia dikepung dan dikejar oleh Zhang Kui yang memang mereka ini ditugaskan untuk membunuh Wencong. Tak disangka ternyata Yun Xiang ini mempunyai keterampilan meringankan tubuh yang sangat cepat seperti kilat. Su Yanan yang juga sampai ke tempat itu dia tidak pernah mengira jika ternyata Yun Xiang ini mempunyai keterampilan kungfu berlari secepat itu. Padahal sebelumnya dia mengaku kepada dirinya bahwa dia tidak bisa apa-apa. Dia pun segera muncul untuk menyelamatkan Wencong yaitu ayah angkatnya. Kondisi Wencong sangat parah dan pada akhirnya dia pun tewas. Su Yanan kemudian bersumpah di depan makam Wencong bahwa dia akan membunuh si Tianfeng untuk membalaskan dendam atas kematian ayah angkatnya ini. Dia pun akhirnya bekerja sama dengan Yun Xiang untuk membunuh si Tianfeng.
Mereka berdua pun akhirnya pergi ke kota Yangzhou bersama-sama yang merupakan tempat makmur bagi Geng Zhao. Di tempat itu ada seorang pendekar pedang terkenal yang bernama Jin Bao. Dia adalah seorang pembunuh bayaran, tetapi yang dibunuh adalah orang-orang jahat, termasuk para pejabat yang jahat. Hari itu dia kedatangan Zhang Kui dan akan memberinya order untuk membunuh seseorang. Orang yang akan dibunuh ternyata adalah Yun Xiang, tetapi Jin Bao ini mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan order orang terlebih dahulu untuk membunuh 2 anggota Geng Zhao. Ternyata orang yang telah menyewa Jin Bao terlebih dahulu dia adalah Yun Xiang. Dia hanya memberikan 20 tel yang artinya 1 orang adalah 1 kepala, maka 20 tel dia harus membunuh 2 orang dan itu sudah ia lakukan. Yun Xiang tidak mengecewakan Jin Bao. Dia kemudian memberikan sebatang emas dan memintanya untuk mengawalnya sampai ke kota Nandu. Singkatnya, Yun Xiang berhasil menumpang rombongan pedagang dari keluarga Su. Mereka berangkat menuju ke kota Nandu untuk mencari si Tianfeng. Dalam perjalanan itu Su Yanan memberitahu Yun Xiang bahwa dendamnya kepada si Tianfeng bukan karena hanya membunuh ayah angkatnya, tetapi ternyata si Tianfeng ini juga membunuh orang tuanya dan merebut bisnis orang tuanya. 我爹死后，7天风欲斩草除，以他今日之势力，想必比当年更甚。前方道路迂回，无法通行。 Karena jalan di depannya hancur dan tidak dapat dilalui, rombongan pedagang keluarga Su ini untuk sementara beristirahat di hutan terdekat. Namun ternyata malam itu sekelompok orang bercadar yang merupakan anggota Geng Zhao menyerang rombongan itu dan terlihat jelas orang itu targetnya adalah Yun Xiang. Yun Xiang menunjukkan keahlian uniknya, yaitu dia bisa melarikan diri secepat kilat. Meski sudah ketahuan bahwa Yun Xiang ini memiliki keterampilan bela diri berlari yang sangat cepat, namun ia mengatakan hanya itu saja yang ia miliki, yaitu keterampilan untuk melarikan diri. 陶日系，什么东西？陶石系。云公子，这些人你见过？这帮人并非是捡净之徒，而是冲你来的。你是否与曹帮有仇？ Pengurus rumah tangga Xianrong melihat bahwa orang-orang itu bukan akan merampok, tetapi mereka akan memburu Yun Xiang. Akan tetapi Yun Xiang kemudian menuding kemungkinan ada konflik antara keluarga Su dengan Geng Zhao, sehingga Geng Zhao ini sengaja menyerang mereka. Sementara itu Su Mingyu, tuan muda dari keluarga Su, dia terobsesi dengan seni bela diri mereka. Dia pun kemudian berjanji akan menjamu mereka ketika mereka sudah sampai di rumahnya. Sementara itu kekalahan Yang Kui ternyata mengakibatkan 17 anggota Geng Zhao tewas. Zhang Kui mengatakan kepada pemimpinnya bahwa sebelumnya dia tidak pernah mengira jika di samping Yun Xiang ada 2 orang pendekar pedang. Si Tianfeng, ketua sekte atau Geng Zhao ini, memerintahkan untuk menguburkan mereka semua. Dia kemudian memberikan kesempatan sekali lagi kepada Zhang Kui untuk segera menebus kesalahannya, yaitu segera mungkin untuk menghabisi Yun Xiang. Setelah rombongan itu tiba di kota Nandu, Su Mingyu terlebih dahulu membawa ketiga orang itu ke tempat perjudian. Ternyata bandar judinya sangat cantik, dia bernama Menglan. Ternyata alasan Su Mingyu membawa mereka ke tempat itu hanyalah Su Mingyu ini ingin melihat Menglan. Jin Bao yang penasaran dengan bandar cantik itu, dia pun terpikat untuk bermain judi meskipun dia sebenarnya tidak pandai.
Di sisi lain, Su Yanan kemudian memberitahu Yun Xiang bahwa tempat perjudian itu dulunya adalah milik Wen Chong. Namun ketika Wen Chong sudah kehilangan kekuatannya, tempat ini kemudian dikuasai oleh keluarga Tang. Sementara itu Jin Bao, dia terus berjudi, namun karena dia tidak pandai berjudi, dia pun akhirnya kalah. Dia pun menjadi tekor, bahkan kehilangan uangnya, bahkan dia juga berhutang total 60 tael emas. Hong 12，你俩给我设笼子！鸡兄，我可没有。 Jin Bao curiga ini sengaja diatur oleh Su Mingyu dan Meng Lan agar mereka mendapatkan keuntungan. Namun tiba-tiba Yun Xiang maju untuk bertaruh dengan Meng Lan. Dia pun mengajak taruhan unik, kalau dadunya sama dia yang menang, tetapi kalau nanti keluarnya tidak sama maka dia yang kalah dan siap membayar 60.000 tael. Semua orang sudah sangat yakin kalau taruhan seperti itu Yun Xiang pasti akan kalah karena akan sulit jika 3 dadu itu akan keluar nomor yang sama. 红10点， Namun ternyata ketika dadu itu dibuka, ternyata nomornya benar-benar sama. Dan akhirnya Yun Xiang memenangkan permainan dadu itu. 你到底还有多少独门绝技？ Setelah itu, untuk membalas budi Yun Xiang, Jin Bao rela membunuh orang dengan setengah harga. Yun Xiang hanya meminta Jin Bao untuk terus tinggal bersamanya sebagai pengawalnya dan dia akan membayarnya setiap hari. Ternyata pondok itu akan segera dilelang oleh keluarga Tang. Meng Lan merasa sangat tidak nyaman, dia juga khawatir pergantian kepemilikan akan membuat para pelayan menjadi pengangguran. Namun Sun Mingyu segera datang. Dia meyakinkan Meng Lan bahwa dia akan berpartisipasi dalam lelang itu dan akan memenangkannya. Dia tidak akan pernah membiarkan Meng Lan terlantar. 明日先带我保下连胜方。 Sementara itu Yun Xiang, dia mendatangi sebuah apotek di mana tempat itu dijalankan oleh salah satu anggota sekte Zuntai. Dia adalah Mo Bufang, orang dari sekte Yuntai yang ditempatkan di tempat itu sebagai mata-mata. 在下初出茅庐，还请莫爷您照拂。坐。 Yun Xiang pun segera bertanya tentang Wen Chong, juga orang yang berada di balik si Tian Feng. Akan tetapi Mo Bufang ini mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak cerita tentang Wen Chong, juga tidak tahu orang yang berada di belakang si Tian Feng. Namun yang jelas Geng Chao harus diberantas. Malam harinya, anggota Geng Chao mereka datang untuk membunuh Yun Xiang. Pada saat kritis, Mo Bufang datang untuk menyelamatkan Yun Xiang. 一个不留。 明知道有人跟踪，还进了广汇庄。 Sementara itu Jin Bao, dia terlihat datang ke panti asuhan untuk mengunjungi anak-anak yatim piatu. Ternyata selama ini uang dari hasil membunuhnya sebagian disumbangkan ke panti asuhan. Dia pun bertemu dengan pengurus panti asuhan yang tampaknya mereka ini mencurigakan. Dia mengatakan kepada Jin Bao bahwa anak-anak sedang beristirahat. Dia kemudian mengeluarkan buku rekening dan memberikannya kepada Jin Bao untuk ditinjau. Tetapi Jin Bao ini buta huruf, dia tidak pernah sekolah, jadi dia tidak bisa membaca sehingga dia hanya percaya saja. 既然孩子们都睡了，那我改日再来。 Tepat ketika Jin Bao hendak pergi, seorang bocah yatim piatu sengaja membuat keributan untuk menarik perhatian Jin Bao. 乖乖吃饭，金叔改日再来，可要见你胖些。 Namun di bawah ancaman tatapan mata pengasuhnya, bocah itu menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap Jin Bao. 缓缓便将银子送来。 倒是不急。
Pasangan jahat itu selalu menerima uang dari Jin Bao mengatasnamakan untuk mengurusi anak yatim piatu. Namun kenyataannya mereka terlibat dalam bisnis perdagangan manusia. 走了，走远了吗？走远了。看什么看？给我出来！ Pagi harinya mereka berangkat untuk melihat lelang dan ternyata Tuan Tang Xiu, dia mempunyai beberapa orang-orang yang sangar di sisinya. Lelang pun akhirnya resmi dibuka. 1300两。天子2号，第2次3000两。3500两。 Su Mingyu muncul dengan lelang awal 3000 tel. Su Mingyu ini ingin membeli pondok tersebut. Sebenarnya dia hanya ingin mempertahankan Menglan, yaitu wanita pujaan hatinya yang berada di tempat itu. Akan tetapi Tang Xiu, seorang juragan yang sombong, dia bertekad untuk memenangkan lelang itu. Kedua belah pihak menaikkan harga dan tak lama harganya melebihi dari 3000 tel. Harga itu terlalu tinggi, sementara Su Mingyu dia sudah tidak punya modal lagi. Dalam keputusasaannya itu, Su Mingyu meminta bantuan Yun Xiang dan kebetulan Yun Xiang bersedia meminjamkan 1000 tel. Dia pun langsung menawar 4000 tel perak. Namun menurut kondisi pasar, harga pondok tersebut sebenarnya tidak lebih dari 4000 tel. Akan tetapi juragan sombong Tang Xiu ini, dia nekat menaikkan harga menjadi 4500 tel. Semua yang hadir sudah tidak ada berani yang menawar. Begitu juga dengan Su Mingyu, dia sudah tidak berani menawar lagi. Dia pun jadi berpikir tentang Nona Menglan, bagaimana nasibnya nanti. Namun tiba-tiba Yun Xiang kemudian mengangkat jari. Dia melelang atas nama Su Mingyu dan lelangan itu cukup tinggi, yaitu 6000 tel. Semua yang hadir kaget melihat lelangan itu, termasuk juragan Tang Xiu yang sombong. Dia tidak pernah mengira kalau orang yang berada di samping Su Mingyu ternyata berani melelang setinggi itu. Juragan Tang Xiu yang sombong itu merasa kehilangan muka. Dia pun mendatangi Yun Xiang. Dia mendatangi dengan ekspresi yang tidak enak. 这里是南都，我是唐啸。Di sisi lain, mayat Zhang Kui akhirnya ditemukan mengambang di air. Si Tian Peng, ketua geng Cao, dia mengatur anak buahnya untuk segera menguburkan Zhang Kui secara terhormat. Dia kemudian mendapatkan informasi dari bawahannya bahwa orang yang membunuh Yan Kui adalah Yun Xiang. Tetapi dia juga mengatakan jika Yun Xiang ini tidak mempunyai keterampilan bela diri apa-apa kecuali hanyalah keterampilan bela diri berlari. Si Tian Feng ini kemudian mulai menduga-duga kemungkinan besar ada orang sekte Yuntai yang membantu Yun Xiang. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan 5000 tel uang kertas, kemudian dikirimkan ke kasino keluarga Tang. Dia meminta agar Tang Xiu membantunya membunuh Yun Xiang. Setelah acara pelelangan itu, Su Mingyu kemudian menjamu Yun Xiang dan teman-temannya sebagai ucapan terima kasih. Di kesempatan itu, Su Mingyu kemudian meminta kepada Yun Xiang agar segera memberikan uangnya untuk menggenapi lelang itu. Namun yang mengagetkan, ternyata Yun Xiang ini tidak punya uang sepeser pun. Mendengar itu, Su Mingyu menjadi panik karena batas pemberian uang lelang tidak boleh lebih dari 2 hari. Jika lebih dari 2 hari, maka akan dinyatakan batal. Akan tetapi Yun Xiang kemudian berjanji bahwa dia akan mencarikan uang itu dalam waktu 1 hari. Mendengar itu semuanya menjadi tidak percaya dari mana Yun Xiang akan mendapatkan uang sebanyak itu. Setelah itu, Yun Xiang mengajak temannya pergi ke tempat Mo Bufan untuk meminjam uang.你要盐子存在这儿？没有，
你就张嘴管我要3200文亿，荒唐！ Ternyata bisnis yang dikelola Mo Bufan ini sebelumnya dikelola oleh Tuan Wencong. Dengan alasan itulah Yun Xiang memberanikan diri untuk meminjam uang 3.000 tel. Setelah bersusah payah, akhirnya dia berhasil mendapatkan 3.000 tel. 1月之内我若还不上，任凭莫爷处置。这广汇庄的莫老板，下一步干什么？快点说吧。哎，眼下就有件事情。 Malam harinya tampak seorang bercadar membakar sebuah gudang. Ternyata itu adalah gudang sutra milik keluarga Su. Ternyata orang yang membakar gudang sutra tersebut dia adalah Su Yanan yang sebelumnya diperintahkan oleh Yun Xiang. Tujuannya untuk menjebak si Tianfeng. Kalau si Tianfeng mendengar bahwa bisnis keluarga Su mulai hancur, dia pasti akan mendekat. 房梁塌了，大只2只困在里面出不来了。叶公子，公子。 Meskipun awalnya Su Yanan ini menyesal karena melakukan itu, namun kemudian Yun Xiang mengatakan agar Su Yanan percaya kepada rencananya. 走吧，外面还有人在等着我们。 Hari itu Mo Bufan datang menjemput Yun Xiang. Dalam kereta itu mereka membicarakan asal-usul Su Yanan. Dia ini sebenarnya anak siapa? Kenapa bisa diangkat sebagai anak angkatnya Wencong? Ternyata Yun Xiang dibawa ke sebuah tempat di mana di sana dia bertemu dengan gurunya, yaitu ketua sekte Yuntai. Ketua sekte Yuntai ini hanya berbicara dan dia tidak terlihat orangnya. Yun Xiang, 了然于心，你却明知。 Pemimpin sekte Yuntai yang hanya terdengar suaranya ini, dia menegur Yun Xiang karena turun gunung tujuannya untuk balas dendam dan itu tidak diperbolehkan. Dia meminta agar Yun Xiang segera kembali ke gunung untuk kembali berlatih. 为师令你总辖越州，你却擅入，然你烦心未断。 Akan tetapi Yun Xiang ini berhasil menjelaskan panjang lebar bahwa tujuannya bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi dia juga tidak ingin perdagangan di kota Nandu dikuasai oleh orang-orang jahat seperti si Tianfeng. Akhirnya gurunya pun setuju, bahkan dia meminta Yun Xiang untuk bisa menguasai perdagangan di kota Nandu. 弟子定当不辱使命。 Setelah itu, Mo Bufan meminta agar Yun Xiang tetap merahasiakan ketua sekte Yuntai. Karena bagaimanapun juga, sekte Yuntai adalah orang yang sudah dianggap komplotan pemberontak. Jika sampai ketahuan, maka bisa-bisa mereka juga akan dihukum mati. Ternyata selama ini mereka juga tidak pernah melihat wajah ketuanya, kecuali hanya suaranya saja. 我们先灭曹帮，再扶持苏家，不让苏家平安度过此劫，哪来的银子？ Sementara itu Kang Xiu yang menjaga mereka, dia melihat ada pergerakan aneh. Ternyata ada seorang berbaju hitam yang sedang mengintai mereka. Ternyata itu adalah Nona Su Yanan yang sebelumnya telah mengikuti Yun Xiang secara diam-diam. Sementara itu pemimpin geng Cao yaitu si Tianfeng, dia terlihat menemui juragan Tang Xiu. Seperti yang diharapkan Yun Xiang, si Tianfeng ini ingin memanfaatkan situasi. Dia berencana untuk mencaplok bisnis keluarga Su. Keduanya pun akhirnya melakukan kesepakatan untuk sama-sama menghancurkan keluarga Su. Si Tianfeng tidak akan meminta bagian tanah, melainkan dia hanya meminta sebagian perak. Mendengar itu Tang Xiu merasa puas, dia pun berjanji akan membantunya untuk segera menyingkirkan Yun Xiang. Malam itu juragan Tang Xiu yang sombong dan tidak pernah sedekah ini, dia membawa anak buahnya untuk pergi ke pondok Liang Sengfang. Maksudnya mereka akan berjudi. Namun Menglan sebagai ratu judi di tempat itu, dia mengatakan bahwa pondok itu baru saja berganti pemilik dan hari ini pondok itu tidak buka untuk berbisnis judi. Dia meminta agar juragan Tang Xiu yang sombong dan tidak pernah sedekah ini agar segera meninggalkan tempat itu.
Namun tanpa diduga, Tang Xiu yang datang memang akan mengacaukan suasana ini. Dia malah mengancam Meng Lan. Dia meminta Meng Lan untuk pergi bersamanya dan nanti akan dijadikan pemimpin di rumah bordil. Saat juragan Tang Xiu mendekat untuk memaksanya, Meng Lan tidak punya pilihan selain dia mencabut jepit rambutnya dan bersiap untuk menghancurkan wajahnya. Juragan Tang Xiu yang sangat pelit ini tidak peduli. Namun tiba-tiba Jin Bao muncul dalam keadaan masih mabuk karena minum. Jin Bao segera meminta Meng Lan untuk segera pergi. Dia akan membereskan orang-orang reseh itu. Karena dalam kondisi yang masih mabuk, Jin Bao pun terlihat agak kewalahan. Untunglah Nona Su Yanan tiba tepat waktu untuk membantu Jin Bao. Namun karena dia juga baru saja terluka, akhirnya keduanya pun kalah. Keduanya menjadi seekor kambing yang siap akan disembelih. Namun Yun Xiang muncul pada saat kritis. Dia menggunakan trik yang sama, yaitu melarikan diri selama 10 napas. Dia pun akhirnya berhasil membuat Tuan Tang ini menjadi ketakutan. Meskipun dia terlihat ngos-ngosan setelah mempraktekkan jurus aneh itu. Setelah kekalahan itu, juragan Tang Xiu yang sama sekali tidak pernah ikut kerja bakti warga ini, dia pun mendatangi si Tian Feng. Dia sedikit kecewa dengan si Tian Feng karena sebelumnya si Tian Feng tidak memberitahunya jika Yun Xiang ini memiliki keterampilan seni bela diri yang bagus. Bahkan menurutnya, Yun Xiang ini adalah seorang master yang sedang menyembunyikan kekuatannya. Si Tian Feng kemudian mengatakan bahwa Yun Xiang dia bukan master, tetapi dia hanya pandai bertahan, tetapi sebenarnya dia tidak bisa bertarung. Sementara itu Yun Xiang dia mengetahui jika Su Yanan sedang cedera bau. Dia pun kemudian memberikan obat. Su Yanan pun akhirnya mengaku bahwa sebelumnya dia menguping Yun Xiang dan akhirnya dia terluka oleh Kang Xiu. Dia melakukan semua itu karena sebelumnya dia sudah curiga dengan Mo Bufan. Yun Xiang pun menerangkan yang sebenarnya bahwa sebenarnya dia sedang mencoba yang terbaik untuk memenangkan hati Mo Bufan. Berharap Mo Bufan mau bekerja sama dengannya untuk memberantas si Tian Feng. Yun Xiang kemudian mengingatkan Su Yanan untuk merahasiakan masalah itu. Siang harinya, Jin Bao mengutus seseorang untuk mengirim makanan ke panti asuhan. Secara tidak sengaja, orang ini malah menemukan seorang anak yatim piatu yang baru saja disiksa. Takut akan dilaporkan kepada Jin Bao, ibu pengasuh ini kemudian membunuh orang itu. Jin Bao seorang pembunuh bayaran yang suka bersedekah ini, dia mendengar bahwa pria yang mengantarkan makanan ternyata telah hilang tanpa alasan. Dia pun segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Karena Jin Bao dulu tidak pernah sekolah dan dia buta huruf, dia pun akhirnya membawa Su Yanan untuk pergi ke panti asuhan agar dia bisa membantu memeriksa buku rekening. Benar saja, situasi di tempat itu benar-benar sepi, tidak terdengar suara anak-anak yatim piatu. Tak disangka pengurus itu telah menyewa 3 pembunuh bayaran untuk menghabisi Jin Bao.
跟我去瞧瞧。罢了。孩子们呢？Sementara itu sang ibu dia mencoba meracuni Suyanan, akan tetapi Suyanan ini tahu dan berpura-pura memakan kue itu, dan racun itu malah berbalik mengenai ibu ini. 是在等我毒性发作吧？ 妈妈，他们被卖了。卖了。 Jin Bao pun akhirnya menemukan seorang anak yatim piatu. Sementara yang lainnya, dia mendapatkan informasi bahwa anak yatim piatu yang lain ternyata telah dijual. 小姑娘， Jin Bao pulang dengan membawa kait besi dari pembunuh yang akan membunuhnya. Ketika Yun Xiang melihat kait besi itu, dia teringat bahwa benda itu adalah milik anak buah Mo Bufan. Dia tahu senjata itu digunakan untuk mencekik orang hidup-hidup dan metode itu adalah metode yang sangat kejam. Dia pun ragu-ragu untuk mengatakan yang sebenarnya pada Jin Bao meskipun dia tahu bahwa senjata itu milik dari anak buah Mo Bufan. 我去灭口，你混账！ Ternyata benar 3 orang yang akan membunuh Jin Bao itu ternyata mereka adalah anak buah Mo Bufan. Namun mereka ini telah dibayar oleh si Tianfeng untuk membunuh Jin Bao. Untunglah mereka gagal pada akhirnya. Mereka bertiga pergi dan yang satu kembali. Mo Bufan sangat kaget mendengar itu. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengejar 2 orang yang kabur kemudian bunuh di tempat. Dan setelah itu dia tidak boleh melakukan pembunuhan lagi. Semenjak kebakaran gudang sutra di gudangnya keluarga Su, sutra saat ini menjadi sangat langka dan si Tianfeng memanfaatkan keadaan itu. Dia mengendalikan pasar dan menaikkan harga sutra mentah menjadi 5 tael. Dia terus menaikkan harga, setiap harinya selalu naik hingga dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sementara itu rombongan pedagang keluarga Su yang baru saja pulang dari membeli kain sutra di pusat grosir kain sutra pasar Klewer. Di tengah jalan mereka dihadang oleh para perampok yang tak lain. Mereka ini adalah anak buahnya si Tianfeng. Perampokan besar-besaran itu membuat stok sutra mereka benar-benar sangat berkurang. Padahal pelanggan mereka sangat banyak. Hingga sebagian terpaksa mereka membeli kain sutra di si Tianfeng meskipun harganya sangat mahal. Akhirnya saudara tertua keluarga Su kemudian mengundang Yun Xiang untuk meminta idenya bagaimana caranya mengatasi ini. 其实云公子早就看出， 心中自然明了。 Atas ide Yun Xiang, keesokan harinya Tuan Muda Su Mingyu datang ke kamar dagang dan menjual 100.000 kain sutra mentah seharga 2 tael perak atau seharga sutra normal. Begitu pernyataan itu keluar, semua orang membicarakannya karena sutranya tidak ada barangnya, kok berani-beraninya menjual murah. Masih dalam pengaturan Yun Xiang, dia kemudian meminta semua orang untuk menandatangani akte setuju. Dia menjamin barangnya pasti ada 15 hari ke depan. Jika 15 hari ke depan barangnya tidak ada, maka dia akan menanggung resikonya, akan mengembalikan dana mereka berkali-kali lipat. Akhirnya para pedagang sutra ini setuju. Mereka akhirnya membeli sutra itu meski tidak ada barangnya, hingga mengakibatkan orang tidak jadi membeli di Tuan si Tianfeng. 钱荣请了云香进苏府。 Akhirnya Tuan Muda Su Mingyu pun akan pergi bersama rombongan untuk membeli sutra mentah. Yun Xiang sebagai orang yang merancang semua itu, dia meminta agar Jin Bao dan Suyanan ikut mengawal rombongan itu. Dia akan membayar Jin Bao sesuai dengan permintaannya.
Akan tetapi Jinbo, seorang pembunuh yang suka bersedekah ini, dia tidak ingin meminta bayaran. Dia hanya meminta agar Yun Xiang membantunya mencari anak-anak yatim piatu itu. 可以留在这连生坊打杂帮工，也不致饿死。我或许可以找到。 Akhirnya terjadilah kesepakatan. Yun Xiang yang mengetahui jika senjata pembunuh bayaran yang berada di panti asuhan itu adalah senjata anak buahnya Mo Bufan, dia pun segera menemui Mo Bufan untuk mengklarifikasi tentang senjata itu. Dia juga meminta Mo Bufan agar bertanggung jawab tentang keselamatan anak yatim piatu yang hilang. 王强，此事你去安排，务必周密，确保孩子。 Di kesempatan itu Yun Xiang kemudian mengatakan bahwa dia akan melunasi hutangnya dan akan dibayar 3 kali lipat. Tetapi dia meminta Mo Bufan bersedia melindungi kelancaran masuknya sutra mentah ke kota Nandu. Dia juga berjanji akan memberikan bayaran yang lain. 如何？ Mo Bufan ini meskipun dia orang dari sekte Yunte, tetapi dia ini orang berbisnis. Di matanya selain dia berbuat baik, dia juga harus mendapatkan uang. Sementara itu si Tianfeng, pemimpin geng Cao, dia sudah mendengar jika keluarga Su akan membeli kain sutra mentah, yaitu di pusat pasar Klewer. Dia pun segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencegat rombongan itu di tengah jalan. Jangan sampai kain sutra mentah itu masuk ke kota Nandu. Berangkatlah rombongan Tuan Su Mingyu ini untuk membeli kain sutra, yaitu di pusat grosir kain sutra. Namun saat mereka kembali, para perampok anak buahnya si Tianfeng sudah siap menghancurkan mereka.看见鼠丫头没有？没看见啊。鼠亚楠， Untungnya Su Yanan masih selamat. 我也觉得。 Su Mingyu sebagai perwakilan keluarga Su, dia telah berjanji akan mengirimkan sutra mentah itu kembali ke para pedagang dalam waktu 15 hari. Jika tidak, dia dan keluarga Su akan kehilangan posisi sebagai presiden Kamar Dagang Nandu. Bahkan akan kehilangan seluruh kekayaannya untuk mengganti rugi uang para pedagang. Sementara itu Jinbo dan Su Yanan, dia berhasil menangkap 2 bandit. Dia menyiksa dan menginterogasinya. Dari keterangan penjahat itu, mereka mengaku bahwa mereka berasal dari geng Cao dan masih ada 15 jebakan, juga 400 orang yang siap menggagalkan rombongan itu sampai ke kota Nandu. Setelah mendapatkan informasi itu, Su Yanan bermaksud membunuh penjahat itu, tetapi langsung dilarang oleh Tuan Muda Su. Tuan Muda Su ini belum pernah membunuh orang, jadi dia takut ketika melihat darah, dia takut melihat orang terbunuh. Dan lagi pula, dia akan menjadikan orang ini sebagai saksi untuk menangkap si Tianfeng. Namun tak disangka, ketika penjahat itu akan dibawa, salah satunya malah membunuh temannya, kemudian dia bunuh diri. Malam harinya saat mereka beristirahat, datang lagi sekelompok orang yang akan menyerang mereka. Namun Jinbo dan Su Yanan sudah tahu jika orang-orang itu hanya menggertaknya. Tujuan mereka hanya ingin memperlambat perjalanan mereka agar jangan sampai esok hari mereka bisa sampai ke kota Nandu. Karena waktunya masih 1 hari, Su Yanan meminta mereka untuk pergi ke tempat yang aman, yaitu sebuah tempat peristirahatan yang telah ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Sementara itu si Tianfeng, dia telah mendengar bahwa rombongan pedagang keluarga Su sedang menuju ke rumah istirahatan yang kosong. Dia yakin dia bisa menghancurkan rombongan itu dan tidak mungkin rombongan itu bisa kembali besok hari, di mana esok hari adalah batas terakhir hari mereka untuk memberikan sutra kepada
kepada para pedagang yang telah membeli sutra kepadanya. Bahkan keluarga Su waktu di kamar dagang, dia menjanjikan akan mengganti rugi 10 kali lipat jika mereka tidak bisa mendatangkan sutra itu. Dan ternyata melalui anak buahnya, si Tian Feng ini juga ikut membeli sutra itu dengan seluruh kekayaannya. Sehingga jika nanti keluarga Su tidak berhasil mengembalikan sutra itu, dia pasti akan mendapatkan ganti rugi yang banyak. Bahkan seluruh kekayaan keluarga Su mungkin belum cukup untuk menggantikannya. 第一步，偷梁换柱。 Di sisi lain, rombongan pedagang keluarga Su, mereka sudah beristirahat di tempat peristirahatan yang sudah terbengkalai. Mengingat waktu yang sangat terbatas dan jumlah bandit yang sangat banyak, yaitu 4 kali lipat jumlah mereka. Jika terus bertahan, maka itu akan merugikan. Su Yanan pun akhirnya memutuskan untuk melawan bandit tersebut, tetapi sebelumnya dia membagi 2 kelompok untuk mengalihkan kekuatan musuh. 一旦遇袭，即刻系货车分散逃走。 我等弟兄定当以死相搏。 Sementara itu Tuan Muda Su, dia diminta untuk bertahan di tempat itu untuk melindungi sutra mentah bersama dengan orang-orang yang sedang terluka. Su Yanan berpesan kepada kelompok yang satu, jika terjadi apa-apa maka wajib melarikan diri. Sementara dirinya dan Jinbo akan mengalihkan perhatian para kelompok bandit yang jumlahnya lebih besar. 剩下几个将要面对一场硬仗。 分了吧，眼下不知生死。 Dan benar saja, para bandit itu segera menyergap Jinbo dan Su Yanan dan segera pertempuran berdarah pun berlangsung. Di sisi lain, rombongan yang satunya mereka juga kewalahan menghadapi para perampok. Mereka pun akhirnya berlari kembali ke pos untuk menyelamatkan diri. Sementara salah seorang pelayan berhasil ditangkap dan dia tidak tahan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh perampok dan akhirnya dia mengatakan di mana tempat persembunyian sutra mentah itu. Ketika gelombang terakhir perampok yang tersisa memasuki rumah pos, Su Mingyu mengangkat pedangnya. Untuk pertama kalinya, dia bertarung dengan gagah berani untuk melawan musuh. 不想要你这张肉票，敢问尊姓大名？你小子是戏看多了吧？生死肉票留下，其余的给我杀尽！ 找死！ Dan akhirnya dia pertama kali membunuh orang, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia mengalami gangguan emosi. 疯子，去哪儿？千管家再三交代。 Su Yanan dan Jinbo datang, tetapi dia melihat banyak mayat berserakan di tanah. Dia berpikir Su Mingyu mungkin sudah mati, namun untungnya Su Mingyu masih selamat. 缓缓就好了。 Jinbo menghibur Su Mingyu untuk beristirahat terlebih dahulu, lalu membalut beberapa orang yang terluka untuk menyembuhkan luka mereka. Meskipun mereka berjuang keras di siang hari, ternyata masih ada perampok yang datang malam harinya lagi. Sebagian besar anggota telah terbunuh dan terluka dan tidak ada peluang untuk menang. Melihat pintu akan segera terbuka, Su Yanan dan Jinbo beserta semua orang yang tersisa tidak ada pilihan lain kecuali mereka harus melawan hidup atau mati. Sementara itu Sung Mingyu dia mendengarkan pertarungan dari luar. Matanya berangsur-angsur kembali jernih. Dia pun penuh tekad, dia mencengkeram pedangnya, bertekad untuk melawan para bandit. 一会儿打起来，不许半点留情。 Tanpa diduga, bawahan si Tian Feng dia telah menggali terowongan langsung ke tempat penyimpanan sutra mentah. Pada saat Su Yanan dan yang lainnya bereaksi, semuanya sudah terlambat. Api memenuhi langit dengan ganas, puluhan ribu sutra mentah dihancurkan. Dan Su Mingyu pun jatuh ke tanah karena putus asa.
Berita tentang pembakaran sutra mentah menyebar seperti api dan para pedagang yang membeli akte tersebut mereka datang ke rumah Su satu demi satu. Mereka bersiap untuk meminta ganti rugi. Su Heru, kakak perempuan Su Mingyu, dia tetap tenang. Dia menggunakan reputasi dan properti presiden sebagai jaminan. Namun meski begitu beberapa pedagang ini masih ribut. Xianrong akhirnya menyuruh semua orang pergi. Lagian batas waktunya masih 1 hari. Su Heru tiba-tiba terbatu. Dia sangat kelelahan dan batunya itu sampai mengeluarkan darah. Selama bertahun-tahun Su Heru telah bekerja keras untuk keluarga Su dan vitalitasnya telah lama melemah. Dia biasanya berdandan dengan hati-hati saat berhadapan dengan orang lain untuk mencegah orang luar melihat bahwa dia sedang sakit. Su Heru mulai curiga ide Yunxian ini akan gagal. Dia khawatir jika dia hanya dijadikan pion orang sekte Yuntai. Sementara itu Yunxian, dia menemui Kang Xiu untuk bertanya tentang kabar rombongan pedagang keluarga Su. Ternyata Kang Xiu ini telah menempatkan orang di rombongan itu untuk mendapatkan informasi. Kang Xiu memberikan informasi bahwa beberapa kelompok pedagang berhasil memukul mundur para perampok. Tetapi para perampok itu juga berhasil membakar sutra mentah milik para pedagang. Mendengar itu Yunxian sedikit tersenyum. Sepertinya para penjahat itu berhasil masuk dalam jebakan Yunxian. Namun ketika Yunxian akan pergi, Kang Xiu meminta agar Yunxian tetap tinggal di tempat itu. Karena jika rencana itu belum jelas dan belum bisa dipastikan berhasil, nyawa Yunxian juga akan berada dalam bahaya. Dan benar saja, ketika dia kembali ke pondok Li Shangfeng, dia diserang oleh Xianrong. Xianrong ini mempunyai gerakan yang sangat cepat, bahkan gerakan angin milik Yunxian tidak bisa melawannya. Dia menuntut Yunxian untuk mengatakan sebenarnya Yunxian ini mempunyai rencana apa. Yunxian pun mengatakan bahwa rombongan yang dia kirim ke Yangsu hanya untuk menipu para penjahat. Faktanya, ternyata dia telah mengirimkan orang untuk membeli sutra mentah dan mengangkutnya kembali melewati jalur laut. Meskipun peluang menangnya tidak pasti, Xianrong ini masih percaya pada Yunxian untuk saat ini. Dia kemudian memperingatkan Yunxian bahwa jika dia terus menjebak keluarga Su, dia pasti akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, orang-orang yang diutus Yunxian melalui jalur laut, mereka telah tiba dengan membawa sutra mentah dan Kang Xiu bersama Mo Bufan telah siap menjemput mereka. Melihat tenggat waktu batas 5 hari semakin dekat, si Tianfeng berpikir dia yakin akan menang. Anak buahnya pun segera datang ke rumah dagang keluarga Su dan segera meminta kompensasi ganti rugi. Karena pada saat tanggal jatuh tempo, sutra mentah itu belum juga datang. Namun yang mengagetkan, Xianrong ini mengatakan bahwa barangnya sudah datang. Dengan gemetaran, dia pun kembali dan memberitahu bosnya bahwa ratusan kotak sutra mentah sudah tiba di kediaman keluarga Su. Mendengar itu si Tianfeng menjadi gemetaran juga karena dia telah mengeluarkan semua uangnya untuk ikut membeli sutra itu dengan harapan dia akan mendapatkan ganti rugi yang berpuluh-puluh lipat itu. Padahal dia sendiri juga menimbun sutra yang sangat banyak. Jika itu benar terjadi, maka dia berada dalam kerugian yang sangat besar. Anak buahnya sendiri juga tidak memprediksi jika sutra itu ternyata dikirim melalui jalur laut. Di saat yang sama, Jinbao, Suyanan juga yang lainnya mereka kembali dengan selamat. Tetapi Su Mingyu yang telah membunuh orang, dia masih dalam keadaan putus asa. Meng Lan melihat Su Mingyu berlumuran darah dan merasa kasihan kepadanya.
Nona Tianhu atau pelayannya Menglan ini ternyata dia telah lama diam-diam jatuh cinta pada Jin Bao. Sementara Jin Bao sendiri ternyata juga menyimpan perasaan kepada perempuan ini. Yun Xiang berinisiatif mencari Suyanan. Suyanan kebetulan sedang mandi. Keduanya berbicara melalui layar. Dan Yun Xiang memberanikan diri mengungkapkan rencananya dan mengumpulkan keberanian untuk mengaku kepada Suyanan bahwa dia telah jatuh cinta dengan Suyanan. Suyanan mengingatkannya bahwa sebagai orang sekte Yuntai dia tidak boleh jatuh cinta. Akan tetapi Yun Xiang tidak peduli sama sekali. Dia sudah jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama ketika dia melihatnya di kota Baijiu. Keduanya pun bertukar kata-kata yang menyentuh hati lalu berciuman, dan itu menegaskan bahwa keduanya sudah saling jatuh cinta. Di sisi lain, si Tianfeng yang terancam bangkrut ini, secara pribadi dia datang berkunjung ke rumah Mo Bufan dengan membawa hadiah yang cukup banyak. Dia ingin membuat kesepakatan dengan Mo Bufan. Tadi sangka Yun Xiang datang, dia pun langsung mengatakan bahwa dahulu Wencong juga diajak membuat kesepakatan seperti itu, tetapi pada akhirnya dia tidak membiarkan Wencong hidup. Mendengar itu si Tianfeng yang sudah geram dengan Yun Xiang ini, dia langsung menyerangnya. Tetapi Kang Xiu segera maju untuk melindungi Yun Xiang. Kang Xiu ini sudah menjadi master terbaik usia muda. Dia bahkan telah berlatih telapak tangan transformasi, yaitu sebuah kekuatan untuk menyerap kekuatan lawan, meskipun itu ilmu terlarang. Namun jurus tangan besi milik si Tianfeng berhasil mengalahkan jurus itu. Bahkan dia juga mematahkan lengan Kang Xiu. Untung saja pasukan bayangan milik Mo Bufan segera datang, tetapi si Tianfeng berhasil kabur. Melihat luka Kang Xiu yang begitu parah, Mo Bufan merasa sangat kasihan. Dia pun kemudian memarahi Yun Xiang karena telah menyebabkan masalah. Namun kemudian Yun Xiang memberikan obat yang berguna untuk mempercepat pemulihan cedera Kang Xiu. Yun Xiang penasaran dengan hubungan keduanya dan Mo Bufan segera memberitahunya bahwa dia ini adalah orang yang telah diadopsinya. Namun begitu, meskipun dia bukan anak kandungnya, dia sudah dianggap sebagai anak kandungnya. Setelah itu, Mo Bufan memimpin orang-orangnya untuk menyita barang-barangnya si Tianfeng, yang ternyata si Tianfeng ini mempunyai banyak hutang kepada Mo Bufan. Mo Bufan ini adalah orang sekte Yuntai yang mana dia berada di tempat itu membuka usaha, yaitu membuka bank atau utang piutang. Sementara itu Tang Xiu yang mendengar berita itu, dia langsung datang untuk bertemu si Tianfeng. Namun dia segera mengetahui jika si Tianfeng telah melarikan diri ke pinggiran kota bersama anggota geng Zhou yang tersisa. Tang Xiu ini meskipun dia ini rekan bisnisnya si Tianfeng, tetapi dia telah lama berencana untuk menyingkirkan si Tianfeng karena si Tianfeng telah terlalu banyak berkolusi dengannya. Sementara itu seorang anak buah si Tianfeng yang masih ditahan, dia berhasil melepaskan diri dan langsung menyandra Nona Menglan. Untungnya Su Mingyu berhasil menyelamatkan Menglan. Namun saat dia akan membunuh bandit itu, Menglan melarangnya dan memintanya untuk membiarkannya pergi saja.
Tuan muda Su Mingyu ini benar-benar sudah jatuh cinta pada Menglan. Meskipun Menglan ini adalah berstatus wanita penghibur, dia tidak peduli. Di sisi lain, Yun Xiang menemui Mo Bufang. Dia meminta bantuannya beserta tim bayangannya untuk pergi menangkap si Tian Feng. 再说，我借影子呢，只不过是为了壮大声势。 Mereka pun akhirnya berangkat dengan dikawal tim bayangan yang tidak kelihatan untuk mencari persembunyian si Tian Feng. 全速！ 这都不过15人，方才是我们大意了，漏了动静。 Sedangkan Jinbo dan Suyanan mereka juga sudah berangkat dengan tim untuk menyergap si Tian Feng. Akan tetapi si Tian Feng sudah mendapatkan informasi anak buahnya bahwa ada orang yang datang sehingga mereka juga sudah bersiap terlebih dahulu. Jinbo secara tegas menantang si Tian Feng untuk keluar. Dia terus mengeluarkan ucapan menghina si Tian Feng agar si Tian Feng keluar. Namun si Tian Feng juga anak buahnya, dia curiga sudah ada jebakan sehingga mereka menahan diri. Mereka menunggu bantuan dari pihak lain. Ternyata mereka ini sebelumnya telah menghubungi geng perampok bajak laut di tempat itu untuk membantu mereka. Tiba-tiba suara sinyal berbunyi dan itu menandakan geng bajak laut akan datang. Benar saja mereka datang. Jinbo pun langsung berinisiatif menemui pemimpin perampok itu dan mengatakan bahwa dia tidak ada urusan dengan geng perampok itu, melainkan mereka datang hanya untuk menangkap si Tian Feng karena mereka dendam dengan si Tian Feng. Namun bersamaan dengan itu si Tian Feng keluar dan menemui kepala perampok itu. Dia pun langsung meminta untuk membantunya. Situasinya benar-benar tidak menguntungkan. Kalau sampai kepala perampok bajak laut itu membantu si Tian Feng, maka akan menjadi masalah. Tak disangka Suyanan maju dengan memberikan sebuah kode darah dan itu langsung disambut pemimpin perampok itu. Ternyata sebelumnya Suyanan ini pernah menyelamatkan anak buah bajak laut itu sehingga dia memanfaatkan itu agar pemimpin bajak laut itu tidak membantu si Tian Feng dan membiarkannya menangkap si Tian Feng. Akan tetapi pemimpin bajak laut itu sepertinya dia tidak mau berkompromi dengan Suyanan dan Suyanan pun terpaksa menarik senjatanya. Si Tian Feng sudah merasa yakin bahwa kepala perampok itu akan membantunya. Namun di saat yang sama Mo Bufan datang. Ternyata Mo Bufan ini adalah teman lamanya kepala perampok itu dan mereka pun langsung berbicara dan ngobrol layaknya teman lama yang baru saja bertemu. Melihat situasi tidak menguntungkan, si Tian Feng memanfaatkan itu untuk mundur perlahan. Namun tak disangka pasukan bayangan milik Mo Bufan sudah bersiap untuk menangkap mereka semua. Si Tian Feng bermaksud kabur, tetapi yang dia tidak pernah mengira Yun Xiang sudah siap untuk menangkapnya. Suyanan mengatakan jika si Tian Feng bersedia menghilangkan seluruh ilmu bela dirinya, maka dia tidak akan membunuhnya. Dia juga akan menjamin seluruh anak buahnya aman. Tetapi jika tidak, mereka akan membunuh si Tian Feng beserta seluruh anak buahnya di tempat itu. Mendengar itu anak buahnya meminta agar ketuanya ini tidak goyah. Lebih baik mati bersama-sama berperang daripada harus mengorbankan kehilangan seni bela diri tuanya. Akan tetapi si Tian Feng ini sepertinya berpikiran lain. Dia kemudian berkata kepada Yun Xiang, jika Yun Xiang bersedia menjamin keselamatan seluruh anak buahnya, maka dia akan sanggup menghilangkan seluruh ilmu bela dirinya. Yun Xiang pun akhirnya menjamin seluruh keselamatan anak buahnya. Dan pada akhirnya si Tian Feng mengambil keputusan untuk menghilangkan ilmu bela dirinya. Setelah si Tian Feng sadar, dia mendapatkan informasi dari ketua bajak laut Guan bahwa sebelumnya dia juga sudah dibayar dengan harga yang tinggi untuk membunuhnya. Dan orang itu adalah Tang Xiu. Mendengar itu si Tian Feng menjadi kaget. Dia tidak pernah mengira jika rekan bisnisnya yaitu Tang Xiu ternyata juga akan membunuhnya.
Setelah itu Yun Xian kemudian menemui si Tianfeng dan bertanya siapa orang di belakang pembantaian desanya yang mengakibatkan 300 lebih nyawa meninggal. Si Tianfeng mengatakan bahwa dia hanyalah kaki tangan pembantaian desa itu dan bukan dalang yang sebenarnya. Saat itu orang yang memesannya adalah Tang Xiu, tetapi siapa orang yang berada di belakang Tang Xiu dia juga tidak tahu. Dia juga mengatakan bahwa Tang Xiu bekerja sama dengan orang sekte Ling Yuan. 313条人命，你竟然毫不理会。 Dia juga bercerita tentang kematian kedua orang tua Suyanan yang ternyata orang tua Suyanan ini dulunya adalah pengawal keluarga Su. Berhubung saat itu Wencong akan menghancurkan keluarga Su, dia membantai pengawalnya dulu termasuk orang tuanya Suyanan. Setelah itu Wencong kemudian mengadopsi anak dari pengawal itu yang tak lain dia adalah Suyanan sendiri. 无用的话你已说了许多。 Mendengar itu Suyanan tidak begitu saja percaya, tetapi kemudian dia berpikir jangan-jangan apa yang dikatakan si Tianfeng ini benar. Dia pun akhirnya melepaskan si Tianfeng. 东家，广徽庄的康掌柜来了，还带了一个小女娃。 Beberapa minggu kemudian, Kang Xiu datang ke pondok Lianseng dengan membawa seorang bocah yang sebelumnya anak ini telah dijual. Jin Bao bersyukur, tetapi dia merasa sangat sedih ketika mendengar Kang Xiu mengungkapkan bahwa sebagian besar anak-anak telah diperdagangkan dan kehidupan serta kematian mereka tidak diketahui. Ia pun segera memohon Yun Xiang dan Kang Xiu untuk membantunya menemukan anak-anak itu secepat mungkin. Sementara itu si Tianfeng cederanya baru saja membaik. Dia bermaksud mengajak seluruh anak buahnya untuk pergi dari tempat itu dan mencari kelangsungan hidup. Namun tak disangka tiba-tiba pemimpin bajak laut Guan datang. Dia langsung membunuh seluruh anak buahnya. Pemimpin bajak laut Guan ini sengaja membiarkan si Tianfeng hidup karena sudah tua, juga dia sudah tidak punya tenaga dalam atau seni bela diri lagi. Dia juga mengatakan bahwa dia telah diperintah oleh Tang Xiu. Si Tianfeng patah hati saat melihat semua anak buahnya meninggal secara tragis. Dia menyeret tubuhnya yang sakit. Diam-diam dia bersumpah untuk membuat Tang Xiu membayar dengan darahnya. Singkatnya, setelah mengetahui jika Tang Xiu terlibat dalam pembantaian desanya, Yun Xian pun kemudian berencana akan menjebak Tang Xiu. Langkah pertama yang dia ambil, dia akan bekerja sama dengan Tuan Muda Su akan mengelola tempat perjudian di Pondok Li Sangfeng. Tuan Muda Su Mingyu ini secara khusus meminta agar Yun Xian bersedia menjadikannya seorang murid. Akan tetapi Yun Xian menolak karena itu sudah melanggar aturan sekte Yuntai. Namun begitu karena keduanya sudah menjadi teman, dia berjanji akan selalu melindungi Tuan Muda Su Mingyu ini. Saat keduanya berbicara, Yun Xiang melihat ada seseorang yang tampaknya mencurigakan. Dia sudah curiga kalau orang itu adalah anak buahnya Tang Xiu. Dia pun dengan sengaja mengungkapkan dengan lantang bahwa dia akan menjadi pemimpin dalam industri perjudian, sehingga Tang Xiu tidak akan pernah memiliki pijakan di ibu kota selatan. Mata-mata itu kemudian menyampaikan berita tersebut kepada Tang Xiu. Terlepas dari apakah berita itu benar atau tidak, Tang Xiu tidak ingin dikalahkan. Dia pun mulai menjalankan rencana busuknya, yaitu untuk menangkap orang yang melindungi Yun Xiang, yaitu Jin Bao terlebih dahulu. Dia tahu jika Jin Bao sangat peduli dengan anak kecil. Dia pun akhirnya menjebak Jin Bao dengan anak kecil.
Meski Azong dan Maisu, dia bukan lawan Jin Bao, tetapi mereka pandai menggunakan racun untuk melakukan trik kotor. Hingga membuat Jin Bao pun akhirnya tidak bisa membuka matanya karena terkena racun itu. Lalu dia kehilangan kekuatan internalnya, kemudian dia ditangkap. Di saat yang sama, seorang pria mengaku mengantarkan teh atas perintah Yun Xiang dan memberikan teh itu kepada Tianhu, yaitu wanita idaman Jin Bao. Namun yang sebenarnya teh itu telah dicampur oleh racun pengontrol hati oleh Tang Xiu yang nanti akan menjadikan Tianhu ini menjadi budaknya. 你是我的主人。小伙儿， Setelah Jin Bao bangun, Tang Xiu mendesaknya tentang rencana Yun Xiang. Jin Bao mengatakan bahwa dia hanya bertindak sebagai pendekar pedang dan tangan kanannya Yun Xiang yang sebenarnya adalah Su Mingyu dan Su Yanan. Dia tidak tahu apa-apa tentang rencana Yun Xiang. Tang Xiu mencoba menyuap Jin Bao dengan banyak uang, tetapi Jin Bao menolak dan berkata bahwa dia tidak akan melakukannya bahkan jika dia diberi 10.000 tael. Tiba-tiba seorang pendekar datang. Dia adalah Ye Xiu, berasal dari sekte Ling Yuan. Ternyata Tang Xiu ini pernah berkolusi dengannya dan sering membantu Ling Yuan untuk mencuci uang. 我听您的吩咐，已多次对于 Ling Yuan memiliki dendam yang mendalam terhadap Yun Xiang. Dia sangat membencinya. Dia mengingatkan Tang Xiu bahwa jika dia bisa mengalahkan Yun Xiang, dia akan diberi hadiah yang sangat besar. 若是敢把林渊说出去，后果自负。 Singkat cerita, pondok itu pun dibuka dengan megah dengan lentera dan dekorasi warna-warni, menarik banyak orang yang menonton. Su Mingyu menyapa para pengunjung di gerbang Li Sanfeng. 刘老板，你现在是真的有苏？ Ketika dia mengetahui jika Jin Bao tidak hadir di tempat itu, dia menjadi khawatir, terutama karena beberapa hari ini dia tidak mendengar kabar tentang Jin Bao. Tepat ketika dia hendak memberitahu Yun Xiang tentang Jin Bao, tanpa diduga, Tang Xiu tiba-tiba membawa seorang untuk berkunjung dan dia memberikan pedang Jin Bao sebagai hadiah. Su Mingyu dengan marah bertanya kepada Tang Xiu di mana dia menyembunyikan Jin Bao. Tang Xiu sama sekali tidak menggubrisnya. Dia pun segera menantang Yun Xiang untuk mengajak melakukan pertaruhan, yaitu dengan 3 putaran. Jika Yun Xiang kalah dalam pertaruhan itu, maka Yun Xiang harus bersedia menjadi budaknya, dan jika dirinya yang kalah, dia akan memberikan setengah hartanya kepada Yun Xiang. 自愿脱粮入剑，去我家做个奴，你是同意了，是吧？我迫不及待了。 Keduanya pun akhirnya mencapai kesepakatan dan sebentar lagi pertaruhan pun akan dimulai hari itu juga. 下去等你，你快收拾好下。 Yun Xiang yang melihat jika di tempat itu tidak ada Jin Bao, dia sudah curiga jika Jin Bao kemungkinan sudah ditangkap oleh Tang Xiu. Dia kemudian memerintahkan Su Yanan untuk segera menyelamatkan Jin Bao. Su Yanan menyelinap ke rumah Tang Xiu untuk menemukan penjara bawah tanah dan bahkan dia melihat banyak gadis muda yang dipenjara di tempat itu. Mereka dirusak setiap hari, hidup lebih buruk daripada kematian, dan mereka disiksa hingga kehilangan akal sehat. Su Yanan segera membuka sel dan membebaskan mereka semua. Su Yanan pun akhirnya menemukan Jin Bao, tetapi ternyata di tempat itu dilengkapi dengan banyak mekanisme. Dia pun segera kabur dan kemudian menemui Mo Bufan. Dia meminta Mo Bufan agar membantunya mengerahkan tentara bayangannya untuk menyelamatkan Jin Bao. Sementara itu, pertaruhan Yun Xiang dan Tuan Tang segera dimulai.
Di game pertama, Tang Xiu bertindak bertentangan dengan akal sehat. Dia mencengkram leher seorang pelayan dan bertanya kepada Yun Xian, apakah Yun Xian tahu orang ini bisa hidup sampai besok atau tidak. Yun Xian pun akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali dia harus mengalah demi menyelamatkan pelayan itu. Babak kedua adalah tebak kata. Yun Xian menyebutkan 4 kata dan meminta Tang Xiu untuk menuliskan 1 kata itu. Dia nanti akan menebak kata itu. Tang Xiu pun segera menulis 1 kata, dan apabila Yun Xian di game ini dia tidak bisa menebaknya, maka dia dipastikan kalah dan harus bersedia menjadi budaknya. Yun Xian berpikir lama untuk menebak kata itu, dan orang-orang sudah berpikir jika Yun Xian ini pasti akan kalah. Namun entah ilmu apa yang dimiliki Yun Xian, dia berhasil menebak itu dengan benar. Skornya pun akhirnya menjadi 1-1, keduanya pun imbang dan akan berlanjut ke game yang terakhir. Di game ketiga ini, Yun Xian mengusulkan untuk bersaing dengan Tang Xiu atas keuntungan kedua kasino dalam 3 hari ke depan. Tang Xiu pun setuju untuk menerima tantangan itu. Sementara itu Tianhu yang sudah meminum racun pengontrol pikiran dari Tang Xiu, malam itu dia keluar untuk menemui Tang Xiu. Namun tanpa sepengetahuannya, Meng Lan mengikutinya. Nona Tianhu ini melaporkan kepada Tang Xiu bahwa Yun Xian berhasil menjawab pertanyaan itu karena dia mencampurkan bubuk besi ke dalam pena sehingga jawaban itu akan muncul, tidak peduli apa yang dia tulis. Mendengar itu Tang Xiu menjadi sangat geram, dia telah merasa terperdaya oleh kelicikan Yun Xian. Sebagai pelampiasannya, dia memerintahkan Tianhu untuk segera menampar Jin Bao. Namun tanpa sadar, Tianhu masih mengingat perasaan terhadap Jin Bo sehingga dia menolak melakukan itu. Tang Xiu melepaskan ikatan pakaian Tianhu sedikit demi sedikit di depan Jin Bao. Dia ingin menyaksikan keduanya melakukan perbuatan asusila. Jin Bo panik saat melihat itu. Dia segera memohon kepada Tang Xiu untuk berhenti memerintahkannya. Namun Tang Xiu tidak menggubrisnya. Akhirnya dia tidak punya pilihan selain harus memukul kepala Tianhu sampai pingsan. Dia pun bersumpah untuk membunuh Tang Xiu dengan tangannya sendiri. Sementara itu Nona Tianhu di bawah pengaruh obatnya Tang Xiu, dia menemui Meng Lan dan secara langsung dia meminta Meng Lan untuk bergabung dengan Tang Xiu. Meng Lan tidak mengerti kenapa Tianhu berkata seperti itu. Namun kemudian dia akhirnya mengetahui jika Tianhu ini sudah terkena racun pengontrol pikiran. Dia pun akhirnya menemui Su Mingyu dan Su Yanan menceritakan apa yang terjadi pada Tianhu. Pertaruhan ketiga pun akhirnya dimulai dan pertaruhan itu adalah tentang hasil bisnis antara Tuan Muda Su dan Tang Xiu. Dengan beberapa strateginya, akhirnya Yun Xian berhasil memenangkan pertarungan ketiga. Yun Xian tidak akan meminta semua taruhan harta Tang Xiu, melainkan separuhnya. Dia meminta untuk melepaskan Jin Bo, kemudian memberi obat penawar bagi Tianhu, dan kekurangannya akan dibayar nanti. Dia kemudian meminta janji bertemu dengan Tang Xiu di suatu tempat, dan yang tak disangka ternyata Yun Xian ini mengetahui jika Tang Xiu bersekongkol dengan sekte Ling Yuan.
咱们赏心庭一举。 Akhirnya Jin Bao pun dilepaskan. Sebenarnya dia sudah tidak sabar untuk membunuh 2 orang anak buah Tang Xiao ini. Namun itu segera dicegah oleh Su Yanan. Dia meminta untuk bersabar terlebih dahulu dan menyelamatkan Nona Tianhu. 药拿来了。 金大哥， Melihat penderitaan Tianhu seperti itu, Jin Bo menjadi sangat geram. Dia bertekad akan membunuh Tang Xiao dengan tangannya sendiri. Pagi harinya, Yun Xian berangkat bersama Jin Bao dan Su Yanan akan bertemu dengan Tang Xiao. Namun di tengah jalan, dia dihadang oleh 2 anak buahnya Tang Xiao. Jin Bo dan Su Yanan pun segera turun dari kereta untuk bertarung dengan kedua orang itu. Pertarungan itu berlangsung lama dan sengit dan keduanya akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara itu Mo Bufan dan Kang Seo ternyata telah menunggu Yun Xian di tengah jalan untuk menemani Yun Xian bertemu dengan Tang Xiao. 二位爷，请坐。 Tanpa basa-basi, Yun Xian pun segera bertanya tentang pembantaian desanya. 唐公子还记得，难道这骆家庄有何特？ 反正那村子人啊，都当成海寇被。 Tang Xiao pun akhirnya bercerita, saat itu beredar rumor yang mengatakan jika istana kekaisaran akan memberlakukan larangan melaut. Namun yang sebenarnya rumor tersebut disebarkan oleh kalangan bisnis di Nandu. Tujuannya untuk menutup lahan di sepanjang pantai. 我是跟文聪联手圈地。 Awalnya proses penutupan tanah berjalan sangat lancar. Namun ada satu desa yaitu desa Lojiang atau desanya Yun Xian yang menolak menjual tanahnya kepada mereka. Orang-orang desa itu beralasan bahwa mereka melindungi kuburan leluhur. 所以说你就污蔑那些村民是海寇。 Namun saat itu ada seorang bawahan bernama Liu Beihu. Dia melaporkan bahwa tempat itu adalah kampungnya bajak laut. Mendapat laporan itu, tentara kekaisaran pun datang membantai semua orang yang ada di desa itu karena laporan sebelumnya bahwa kampung itu adalah kampung bajak laut. 此人现在何处？ Semenjak itu Liu Beihu yang melaporkan itu akhirnya dipromosikan menjadi tentara kekaisaran. Kemudian naik jabatannya menjadi komandan untuk menumpas bajak laut. Namun nasibnya kini dia juga tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati. Namun dalam cerita Tang Xiao tadi ada tokoh besar lainnya yang menjadi dalang di balik penyebaran rumor tersebut. Dialah yang memimpin para pedagang Nandu membeli tanah warga desa itu. Yun Xian buru-buru bertanya tentang identitas orang itu. Dan Tang Xiao pun dengan jujur mengatakan bahwa orang itu adalah ayahnya Su Mingyu. Nandu Shanghui. Yun Xian tidak pernah menyangka bahwa masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Su. Mo Bufan ketika melihat ekspresi sedih Yun Xian, dia pun segera menghiburnya untuk tidak berkecil hati. Dia akan mengirim seseorang untuk membunuh Tang Xiao. Namun Yun Xian tahu bahwa Tang Xiao hanyalah seekor anjing dan dia tidak layak untuk dibunuh. Setelah itu Tang Xiao kemudian kembali ke rumahnya. Namun tak disangka ternyata di rumahnya sudah ada seorang tamu tak diundang. Dia adalah Ko Yuanji, seorang tuan muda dari sekte Ling Yuan. Ternyata sebelumnya Tang Xiao ini telah bekerja sama dengan orang-orang sekte Ling Yuan untuk menghabisi Yun Xian.
Karena Tang Xiao gagal membunuh Yun Xiang, Ko Yuanji atau tuan muda sekte Ling Yuan ini, dia menjadi marah kemudian mematahkan lengannya. Dia membiarkan Tang Xiao dihabisi oleh perempuan-perempuan yang sebelumnya perempuan ini juga disiksa oleh Tang Xiao sendiri. Sementara itu Su Yanan yang mengetahui jika orang sekte Ling Yuan ada di tempat itu, dia pun menemui orang sekte Ling Yuan. Ternyata Su Yanan ini juga berasal dari sekte Ling Yuan. Sementara Ko Yuanji ini, dia adalah adiknya Su Yanan sendiri. Yuanji ini kemudian berterus terang kepada kakaknya bahwa tujuannya dia datang ke kota Nandu. Dia mendapatkan tugas untuk membunuh Yun Xiang. Dia akan menunjukkan kepada ibunya, yang mana saat ini ibunya adalah ketua sekte Ling Yuan, bahwa dia juga mampu menjadi seorang pemimpin sekte. Ternyata di sekte Ling Yuan ini juga sedang terjadi masalah, di mana ibunya sebagai ketua sekte Ling Yuan telah mempromosikan orang lain yang bernama Nang Gongfan untuk menjadi ketua berikutnya, sementara dirinya yang sebagai putranya malah tidak diperhitungkan. Dia juga merasa geram dengan ibunya, malah memilih orang lain sebagai penggantinya. Akan tetapi Su Yanan ini kembali memperingatkan adiknya agar tidak mencari masalah dengan Yun Xiang. Yuanji benar-benar tidak mengerti kenapa kakaknya ini setelah meninggalkan Ling Yuan selama 3 tahun, dia malah membela musuhnya. Su Yanan terdiam sejenak, dia hanya menceritakan kejadian masa lalu yang tidak banyak diketahui orang. Saat itu sekte Ling Yuan sedang dalam perselisihan. Untuk melindungi masa depan sekte Ling Yuan, Master Pavilion atau ibunya Su Yanan ini memaksa dirinya untuk menikah dengan Nang Gongfan, namun dia memilih untuk melarikan diri. Setelah mendengar apa yang terjadi pada kakaknya, Yuanji menjadi marah kepada ibunya. Dia berpikir bahwa ibunya itu terlalu berlebihan, itu sama saja akan menghancurkan kebahagiaan putrinya. Namun Su Yanan tidak melanjutkan masalah itu karena dia adalah ibunya sendiri. Dia kemudian meminta kepada adiknya ini untuk segera meninggalkan kota Nandu dan tidak berurusan dengan Yun Xiang. Sementara itu Yun Xiang, dia masih tidak percaya jika keluarga Su terlibat pembantaian di desanya. Hari itu Su Hairu sebagai anak pertama datang mengatakan, mungkin saja ayahnya dulu memang terlibat pembantaian di desanya, tetapi dia dan Su Mingyu tidak tahu apa-apa. Dia datang juga ingin menyerahkan diri. Jika memang Yun Xiang akan balas dendam, maka dia juga tidak akan mengelak. Dia juga menyampaikan sebuah kebenaran bahwa waktu itu dia melihat ayahnya bertemu dengan seorang yang berasal dari sekte Ling Yuan. Yun Xiang pun akhirnya melihat ketulusan Nona Su Hairu dan dia menyadari bahwa tidak sepantasnya kesalahan ayahnya dilimpahkan kepada anak-anaknya. Pada kesempatan lain, Yun Xiang ditemui oleh seorang komandan tentara kekaisaran. Dia adalah Li Gongxuan. Li Gongxuan ini tahu jika Yun Xiang berasal dari sekte Yuntai. Dia mengajaknya bekerja sama untuk menangkap komplotan penjahat yang mencuri uang pemerintahan yang diprediksi orang itu adalah komplotan dari sekte Ling Yuan. Sementara itu Su Yanan, dia bergegas menemui adiknya. Dia meminta adiknya ini segera kembali meninggalkan Nandu dan dia mengatakan bahwa saat ini Yun Xiang dan Li Gongxuan telah bekerja sama. Yuanji sangat marah setelah mendengar itu. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Yun Xiang tahu kalau dia akan datang membunuhnya. Dia pun curiga kepada kakaknya bahwa kakaknya ini kemungkinan telah mengadu kepada Yun Xiang. Tanpa diketahui mereka, Kang Xiao bersama pasukan bayangan. Mereka menyaksikan pertemuan antara Su Yanan dan Yuanji. Mereka pun akhirnya tahu jika Su Yanan berasal dari sekte Ling Yuan. Sementara itu Yun Xiang yang mengetahui jika Su Yanan kekasihnya telah meninggalkannya, dia pun menjadi sangat bersedih. Dia mabuk sepanjang hari. Di sekte Ling Yuan sendiri, Yuanji sering bersitegang dengan Nang Gongfang. Masalahnya, Nang Gongfang akan dijadikan pemimpin setelah ibunya.
Pada sebuah kesempatan, Yuanji memprotes ibunya kenapa lebih memilih Nang Gongfan daripada memilih putranya sendiri. Akan tetapi sang ibu ini mengetahui jika Yuanji putranya belum mempunyai kemampuan untuk memimpin sekte sehingga dia belum layak. Dia kemudian diberi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang ringan sesuai dengan kemampuannya. Sementara Su Yanan ditugaskan untuk pergi ke Nandu bersama Nang Gongfan untuk menjalankan rencananya juga. Awalnya Su Yanan ini tidak mengetahui tugas yang diberikan oleh Nang Gong, namun kemudian dia akhirnya mengetahui jika tugas Nang Gongfan di kota Nandu adalah membantai orang-orang sekte Yunte termasuk Yun Xian. Nang Gongfan tahu jika Su Yanan ini ada hubungan baik dengan Yun Xian. Dia memintanya untuk memikirkan masalah sekte dan tidak mengedepankan hatinya. Sementara itu Yun Xian, dia masih terlena dengan kesedihan karena berpisah dengan Su Yanan. Dia pun menjadi sedih dan terus mabuk-mabukan. Saat Su Yanan menghampirinya, dia berpikir itu hanyalah halusinasi. Tetapi dia kemudian menjadi senang ketika ternyata itu benar-benar Su Yanan. Keduanya pun bercerita dari hati ke hati dan menyadari bahwa kedua sekte antara mereka ini adalah musuh dan tidak mungkin bisa bersatu. Sebelum pergi, Su Yanan mengungkapkan kepada Yun Xian bahwa Nang Gongfan berencana untuk membunuhnya. Di kesempatan lain, Yuanji juga datang menemui Yun Xian. Dia mengatakan bahwa Nang Gongfan adalah orang yang membantai di desanya. Dia mengatakan seperti itu tujuannya dia akan memanfaatkan dendam Yun Xian agar dia bisa membunuh Nang Gongfan. 却不知你究竟有南宫放究竟是何来历？没涨价吧？我要你保护你。没安生2天就又想往外跑。没有。Demi melindungi Yun Xian, ternyata Su Yanan ini juga telah menghubungi Jin Bao dengan membayarnya sejumlah uang agar Jin Bao bersedia melindungi Yun Xian. 我真的不想你又被卷进。晚了。 Akan tetapi karena Jin Bao sudah dibayar, dia tetap harus menepati janji. Di sisi lain, Mo Bufan dan Kang Xiu, dia mendapat panggilan dari ketua sekte Yuntai untuk kembali ke sekte karena ada permasalahan serius. Dalam perjalanan ke sekte Yuntai itu, keduanya bertemu dengan anggota sekte Yuntai yang lain yang ternyata orang-orang sekte Yuntai yang lain juga mendapat panggilan dari ketuanya untuk segera pulang. 师父，受徒儿一拜。 你说此回我们可以窥本主。 Sementara itu Yun Xiang, dia kemudian mengajak Jin Bao untuk sama-sama pergi menemui Yuanji. Yuanji yang mengatakan bahwa dirinya mempunyai cara untuk segera membunuh Nang Gongfan. Dia pun kemudian mengajak keduanya untuk ke sebuah tempat. Namun tak disangka, ternyata semua itu adalah perangkap yang diterapkan oleh Yuanji. Dia telah memberikan racun pengontrol pikiran ke dalam teh yang sebelumnya telah diminum oleh Jin Bao. Sadar bahwa Jin Bao telah kemasukan racun, Yun Xian pun dengan cepat memasukkan penawar ke dalam mulut Jin Bao. Akan tetapi, karena racun itu sudah menyebar, maka penawar itu tidak begitu bereaksi. Saat keduanya akan pergi, orang-orang dari sekte Ling Yuan datang kemudian menyerang keduanya. Jin Bao kadang sadar, kadang tidak. Dia masih bisa sedikit mengendalikan dirinya. Jin Bao mengalahkan pasukan Nang Gongfan, tetapi racun itu semakin cepat menyebar hingga dia pun semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Pikiran Jin Bao menjadi semakin tidak terkendali. Perintah Yuanji bergema di telinganya berulang kali. Saat kesadaran itu menguasai dirinya, dia segera meminta agar Yun Xian segera pergi untuk meninggalkannya.
杀了他！杀了他！ Yun Xian menjadi sangat bersedih ketika dia melihat dengan mata kepalanya Jin Bao mengorbankan dirinya demi menyelamatkannya. Akhirnya Jin Bao pun tersungkur terlumuran darah. 柳大人要见你。按照我追查的线索，此人背后。 Li Gongxuan pun kembali menemui Yun Xian dengan membawa sebuah berita bahwa ternyata orang yang membantai desanya bukan hanya Nyang Gongfan, melainkan dia adalah Raja Fu. 以佛王的实力，想要对付一个。 Tak berselang lama, seorang anggota sekte Yuntai datang membawa pesan dari pemimpin sekte agar Yun Xian segera kembali ke sektenya. 门主之命既已传达，我就先行一步。 Yun Xian pun akhirnya kembali ke sektenya, tetapi dia menemukan beberapa seniornya di tempat itu terlihat sangat aneh. Mo Bufang dan Kang Xiu juga merasakan bahwa sekte itu terlihat sangat tidak seperti biasa. 难道只是为了公布门主的身份？我也可有想过，门主究竟是何人？ Sementara itu sekte Lingjuan, mereka mendapatkan surat dari pemimpin sekte Yuntai bahwa pemimpin sekte Yuntai akan mengajak mereka bekerja sama. Meski tidak tahu tujuan dari pemimpin sekte Yuntai untuk mengajaknya bekerja sama itu, namun mereka memutuskan untuk berangkat ke Zuntai. 我们为何非得顺着云台的意思？ 总比陵渊覆灭。 Sedangkan di sekte Yuntai sendiri, para anggota sekte sedang menanti detik-detik ketuanya akan menampakkan diri. Karena selama ini ternyata mereka ini belum pernah melihat ketuanya, hanya mendengarkan suaranya. Akhirnya sang ketua sekte pun muncul yang ternyata dia adalah Raja Fu. Yun Xian benar-benar tidak pernah mengira jika ketua sekte Yuntai ternyata adalah Raja Fu. 怎会是父王？ 什么？ 我乃是当今圣上的四弟。 Sang ketua yang selama ini belum pernah menunjukkan wajahnya itu, dia pun mengatakan kepada seluruh anak buahnya bahwa sebenarnya dia adalah adik keempat dari kaisar. Dia pun secara tegas mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberontak dan akan menjadi kaisar. Dia akan merubah aturan kekaisaran itu menjadi aturan Yuntai. Tak ada yang berani membantah kecuali seorang master yang merupakan guru besar di sekte Zuntai. Orang-orang sekte Lingyuan pun tiba, namun yang tidak pernah mereka sangka ternyata Nang Gongfang sudah bekerja sama dengan sekte Zuntai. Mereka tidak tahu jika selama ini Nang Gongfang ternyata telah mengkhianati sektenya sendiri. Namun begitu, pemimpin sekte Lingyuan ini tidak menunjukkan rasa kaget, dia hanya tampak tersenyum meski di hatinya dia menyembunyikan sesuatu. Setelah bertemu dengan pemimpin sekte Yuntai, Raja Fu atau pemimpin sekte Yuntai ini kemudian mengajak mereka bekerja sama. Dia akan memberikan jabatan kepada Lingyuan apabila dia nanti berhasil menjadi kaisar. Akan tetapi ibu dari pemimpin sekte Lingyuan ini menolak untuk memberontak. Malam itu mereka menginap di sekte Zuntai dan kesempatan itu dimanfaatkan Yun Xian untuk segera melepas rindu. Nang Gongfan, seorang pengkhianat dari sekte Lingyuan, dia secara pribadi menemui Yuanji. Dia menghasutnya apabila dia mau bergabung dengan sekte Zuntai. Dia akan membantu Yuanji menjadikan dirinya sebagai ketua sekte Lingyuan menggantikan ibunya. Sementara itu Master Baiso, seorang guru besar sekte Yuntai, dia masih berada di jalan lurus sehingga dia tidak mau ikut memberontak. Dia pun berencana akan meninggalkan sekte Yuntai bersama beberapa muridnya.
Namun tak disangka ternyata orang-orang anak buahnya Nanggong Fan ini sudah siap menghadang mereka, termasuk Yuan Ji yang sudah termakan hasutan Nanggong. Pertarungan pun segera terjadi. Namun tak disangka salah seorang murid Master Baisu ternyata mengkhianatinya dan menusuknya dari belakang. Kang Xiao yang tidak terima gurunya terbunuh itu, dia pun segera menyerang. Namun Yuan Ji memanfaatkan kesempatan itu untuk menyandra Mo Bufan. Dengan liciknya orang sekte Ling Yuan ini kemudian menghabisi Kang Xiao. Yuan Ji yang berambisi untuk menggantikan ibunya, dia meminta Nanggong Fan untuk memberikan racun pengontrol pikiran kepada kakaknya. 你找我有何事？在下有件要事。你邀我来，无非是为合盟之事吧？ Namun tak disangka Su Yanan sebelumnya sudah meminum penawarnya sehingga dianya berpura-pura. Nanggong Fan yang mengira jika Su Yanan sudah terkontrol racunnya, dia bermaksud mengajaknya bermain kuda-kudaan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dengan gemasnya, Su Yanan ini kemudian memotong sebagian kemaluan Nanggong Fan hingga kemaluannya itu menjadi buntung. Setelah itu, dia kemudian memberikan racun kepada Nanggong Fan. Di sisi lain, beberapa prajurit bermaksud membunuh pemimpin sekte Ling Yuan ini. Tiba-tiba Yuan Ji si anak durhaka ini muncul untuk berpura-pura melindungi ibunya. Namun nyatanya dia yang ingin membunuh ibunya. Dan akhirnya Su Yanan datang terlambat. Dia bersumpah akan membalaskan dendam. Di sisi lain, Yun Xiang berpura-pura masih setia kepada ketuanya, padahal dia sebenarnya sudah memiliki rencananya sendiri. Pemberontakan pun segera akan dilaksanakan. Raja Fu kemudian memerintahkan Yun Xiang agar segera kembali ke Nandu untuk menunggu perintah. Namun ternyata Yun Xiang malah menemani Su Yanan mengawal jenazah ibunya keluar kota dengan dalih pergi ke Nandu. Di sisi lain, Yuan Ji sudah berkuasa dan memimpin Ling Yuan. Dia sudah bersiap menunggu perintah dari Raja Fu untuk berangkat memberontak. Secara tidak sengaja, dia menemukan sebuah botol obat yang ditinggalkan Su Yanan. Dia menduga bahwa dia menggunakan racun minuman skala dingin untuk membuat Nanggong Fan memalsukan kematiannya. Kalau Nanggong Fan belum mati, maka itu akan berbahaya karena segala rahasia dari sekte Yuntai pasti akan terbongkar. Dia pun yang penasaran mencoba mengecek kuburan Nanggong Fan. Ternyata benar kuburan itu kosong. Dia pun segera memimpin anak buahnya untuk mengejar kakaknya untuk merebut kembali Nanggong Fan, juga membunuh kakaknya sendiri. Sementara itu Su Yanan dan Yun Xiang dia mengawal peti mati sampai ke selatan. Ketika mereka sampai di sungai dan beristirahat, Yuan Ji muncul bersama para anggotanya. Pertarungan pun segera terjadi.
Meskipun Yuanzi memohon berbelas kasihan kepada kakaknya, tetapi kakaknya tetap membunuhnya karena dia harus membayar kematian ibunya. Di saat kritis, komandan kekaisaran yaitu Jenderal Li, dia datang membantu. Komandan kekaisaran Jenderal Li ini kemudian meminta agar Su Yanan segera menyelesaikan masalah sekte Lingyuan dan memastikan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan Raja Fu untuk memberontak. Su Yanan sudah bosan dengan kehidupan yang penuh intrik dan trik juga penipuan ini. Dia pun kemudian memutuskan untuk membubarkan sekte Lingyuan. Dia akan menjalani kehidupan damai dalam pengasingan di pegunungan. Dia tidak akan terlibat urusan istana kekaisaran dan dia bersiap untuk berpisah dengan Yun Xiang. Yun Xiang tidak bisa mempertahankan Su Yanan meskipun dia sangat mencintai Su Yanan. Dia kemudian memberikan sebuah kantong dan keduanya pun akhirnya berpisah. Sementara itu Nang Gongfan, dia sengaja diberi kesempatan hidup untuk membongkar strategi yang akan dilakukan oleh Raja Fu. Dari keterangan Nang Gongfan bahwa Raja Fu telah menghubungi pemimpin bajak laut Guan untuk membantunya mengerahkan pasukan. Di bawah pengaturan Yun Xiang, Nang Gongfan diminta untuk menemui pemimpin bajak laut Guan terlebih dahulu untuk menawarkan uang yang lebih banyak agar pemimpin bajak laut itu tidak beraliansi dengan Raja Fu. Sementara itu orang-orang Raja Fu mereka sudah berhasil melenyapkan kantor pemerintahan yang berada di Nandu. Dia menutup gerbang kota Nandu, juga memerintahkan penangkapan Su Mingyu, juga mengejar Menglan. Keduanya dikejar oleh para pemberontak. Mereka melarikan diri ke pusat kota namun masih terkepung. Di saat kritis, tiba-tiba Jin Bao muncul. Ternyata Jin Bao ini telah diselamatkan oleh Su Yanan saat dia sekarat. Dia tinggal di pengasingan untuk memulihkan diri. Ternyata semua ini adalah pengaturan Yun Xiang dan Jin Bao selama ini telah disembunyikan oleh Yun Xiang di sebuah tempat yang sangat tersembunyi. Dan kantong yang diberikan kepada Su Yanan adalah sebuah rahasia untuk bisa menemukan Jin Bao. Di saat kritis, komandan kekaisaran yaitu Jenderal Li, dia datang membantu. Tanpa diduga, Xianrong juga datang membantu melawan pemberontak. Sementara itu Raja Fu yang masih tidak tahu jika semuanya telah diatur oleh Yun Xiang, dia sudah yakin akan menang. Tetapi kemudian Yun Xiang berterus terang bahwa semuanya itu adalah idenya. Setelah mendengar seluruh rencana Yun Xiang, Raja Fu pun tahu bahwa dirinya saat ini situasinya telah berakhir. Dia pun kemudian mengakui kekalahannya. Dia menyatakan kepada Yun Xiang, dia bersedia mati bersama seluruh pasukannya, namun dia meminta satu syarat, agar Yun Xiang bersedia melindungi putrinya. Setelah itu, demi keselamatan putrinya, Raja Fu pun rela bunuh diri bersama seluruh anggotanya yang tersisa. Tianhu tidak pernah mengira jika Jin Bao, pujaan hatinya, ternyata masih hidup. Dia menangis kegirangan dan sepasang kekasih itu pun akhirnya menikah. Su Mingyu bertanya kepada Yun Xiang, apa rencananya di masa depan? Yun Xiang berkata bahwa tidak akan ada lagi Yun Xiang di dunia mulai saat ini. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan kota Nandu. Dia membawa putrinya Raja Fu menyeberangi sungai dengan perahu. Kemudian secara pribadi dia menyerahkan kepada Jenderal Li.
antara Jenderal Li dan putrinya Raja Fu ini. Ternyata keduanya sudah menjalin cinta. Sementara itu Su Yanan, dia sedang duduk melamun di puncak gunung sambil memegang jepit rambut yang diberikan oleh Yun Xiang. Tak berselang lama dia mendengar langkah kaki yang ternyata itu adalah orang yang dia pikirkan siang dan malam. Dan kebahagiaan mereka akhirnya mengakhiri cerita ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.